Oke, jadi waktu itu saya nggak ingat tepat tanggalnya itu tanggal berapa, tetapi saya ingat harinya. Waktu itu Bruno tuh hilang di hari Kamis pas nasional di Lapak Baja waktu itu, dan itu kurang lebih ya siang hari lah waktu itu. Pas cuacanya kebetulan lagi kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau bahasanya gimana ataupun apa itu enggak, karena pada saat itu tiba-tiba cuaca langsung gelap, langsung ada kabut juga, dan itu saat itu hujan langsung besar. Jadi hari Kamis tuh sempat ngaco lah, beberapa burung ya sempat ngaco karena faktor cuaca. Jadi bukan faktor lapang atau faktor apa enggak, tapi karena faktor cuaca. Sampai berapa hari Bruno waktu itu hilang tuh sekitar sebulan setengah. Kalau nggak salah kurang lebih sebulan setengah lah. Antara sebulan setengah sampai 2 bulan ya waktu itu kalau nggak salah Bruno tuh hilang. Waktu itu pas kebetulan lomba nasional baja itu kebetulan lomba nasional terakhir sebelum puasa. Ya, sebelum puasa di Lapak Baja, sesudah Lapak Baja langsung kita libur putaran nasionalnya. Jadi waktu itu kita beberapa kali itu mengadakan sayembara. Kebetulan di sayembara pertama dan kedua itu Bruno nggak ditemukan. Dan pada sayembara terakhir itu saya sayembara tuh untuk yang menemukan itu di angka 15, dan yang memberi info itu di angka 5 juta. Nah, pada itu ternyata sayembara tersebut itu ditemukan pas di Hobi Merpati, di Facebooknya Hobi Merpati. Karena kenapa saya tahu Hobi Merpati Facebooknya? Karena saya lihat sayembara itu, ini sayembaranya, dan cara menemukannya ternyata yang menemukan Bruno tuh itu bukan pemain ya, bahkan dia tuh nggak ngerti burung teman-teman ya, nggak ngerti burung, dia juga nggak piara burung. Jadi benar-benar murni bukan siapa-siapa ya. Jadi teman-teman jangan berpikiran ini diumpetin atau seperti apa atau gimana itu enggak ya. Jadi pun yang menemukan Bruno tuh dia juga nggak ada koneksi dengan Facebooknya Hobi Merpati ya. Jadi itu pun dari tetangganya ya teman-teman, dari tetangganya, dan tetangganya juga bukan pemain Merpati. Ternyata teman tetangganya itu ngetek ke tetangganya, dan ternyata tetangganya itu yang menemukan sebelah rumahnya itu yang menemukan Bruno tersebut. Nah, saya sempat tanya kepada waktu itu, saya lupa namanya Pak siapa, kalau nggak salah Pak Iteng ya, saya lupa. Itu kurang lebih tempatnya itu di kaki Gunung Pangrango, pas benar-benar arahnya Bruno itu hilang. Kalau kita dari arah Joki itu ke kiri dalam ya, ke kiri dalam, tapi arah belakang star. Nah, itu posisinya itu Bruno tuh turun ke bawah lembah. Jadi ada satu, kalau kita jalan alternatif belakang ke arah Sukabumi itu ada satu lembah. Nah, di situ dia turun. Jadi burung untuk kemungkinan naik dari lembah itu ke atas itu sedikit sulit. Nah, saya tanya bagaimana cara ketemunya. Nah, bapak tersebut menceritakan kepada saya waktu itu pas dia di bengkel, burung itu ditemukan pas di depan bengkel dia. Kebetulan tuh burung lagi, katanya mah lagi lagi mencari makan lah bahasa gitu ya, lagi mencari makan. Ketemunya itu kira-kira ya sekitar hari Kamis atau hari Jumat dia bilang. Nah, ditemukan di situ dan mau dihubungi kepada yang punya burung tersebut, cuman Bruno tuh tidak, di ringnya itu tidak ada nomor telepon. Jadi ya bapak tersebut menyimpan
burung tersebut sampai benar-benar ada yang mengakui, oh ini punya saya gitu. Dan kebetulan ya dilihat di iklan sayembara di Hobi Merpati tersebut, langsunglah semuanya connect ke kita. Jadi gini, saya tanya lagi gitu loh tentang itu burung. Ya, bahkan bapak itu cerita, ini burung tiap hari sama dia diumbar bebas, hanya diberi makan. Ya tapi ternyata Bruno hanya di situ aja. Jadi benar-benar ya udah, dia hanya merawat sampai orang yang punya aslinya itu hubungi dia sampai diambil itu burung gitu. Jadi benar-benar saya lihat sih benar-benar murni, ini bukan siapa-siapa ya teman-teman ya. Saya benar-benar murni dan saya berani jamin karena Bruno tuh kemarin tuh sesudah tahu itu sayembara, dia dimasukin ke kandang burung kicau ya. Mungkin ntar aku share fotonya, dia posisinya di situ, dimasukin burung kicau. Dan sebelum sayembara itu, yang menemukan itu tahu sayembara itu ya hanya diumbar bebas. Bahkan dia sempat cerita, bahkan burung ini sempat dilepasin sama dia, tapi balik lagi ke situ-situ lagi. Jadi ya kalau menurut saya emang rezeki ke bapak tersebut, dan ya masih jodohnya sama kita. Jujur kalau keadaan Bruno pas saat saya ambil itu badannya sedikit turun dan bulunya itu rusak. Nah, dalam arti rusak karena posisi pas saya temukan itu Bruno tuh di posisi bulu 5 dan bulu 6, kurang lebih bulu itu pas mau mabung gitu. Tapi biasanya kita mabung jujur bulu 4. Cuman di bulu 5, bulu 6 karena burung itu nggak pernah dipegang, nggak pernah diapa-apain, jadi lebih cepat mabungnya. Jadi kalau untuk kondisi badannya sendiri, jujur itu sedikit turun, tapi kalau untuk sehatnya itu tetap masih sehat, cuman badannya sedikit turun dan kurang keurus lah. Oke, kalau Bruno jujur kita akan lombain lagi. Jadi kita rawat dulu, kita latih dulu. Sesudah beres mabung ini kita latih semua, itu burung bakal kita lombain lagi. Prinsip saya gini, kalau namanya hilang itu cuman ada 2 faktor. Faktor pertama itu kelalaian dari kru kita, faktor kedua itu alam. Jadi kita percayain aja semuanya gitu loh. Karena saya percaya Bruno tuh bukan burung bodoh, tetapi burung yang pintar. Oke, pertanyaan yang keempat, kita bikin pertanyaan ini bukan dari seputar royal ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa, kalau emang benar-benar penghobi merpati itu mengikuti ya, benar-benar mengikuti PMTI, terutama PMTI ya. Jadi gini, pertanyaannya cukup simpel dan ini benar-benar gampang sekali menurut saya. Sebutkan klasmen ke-1 nasional dari tahun 2018 sampai 2022 ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman ya, sebutkan klasmen poin tertinggi di saat penutupan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Oke, jadi teman-teman kalau emang benar-benar yang mengikuti terutama di mejaan itu benar-benar mengetahui
ya. Dan selalu saya ingatkan, berikan jawaban yang lengkap, karena saya lebih prefer ke jawaban lengkap. Itu bakal lebih otomatis, lebih dapat spesial dari kitanya. Dalam arti secara langsung ya tanpa diundi seperti sebelum-sebelumnya. Ya, jadi teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang beruntung bisa menjawab pertanyaan ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang dapat kupon atau tiket buat menuju ke Grand Prize. Ya, jadi teman-teman selalu semangat dan selalu juga nonton Roya Channel, terus juga dari Hobi Merpati juga selalu update ya, dan juga PMT Official juga. Jadi teman-teman, jawaban selanjutnya dan pertanyaan selanjutnya mungkin kita akan ngambil dari sebelah sana. Jadi teman-teman selalu tonton terus 3 channel tersebut.